Pak Isyan, saya dengar. Sama. Ada dengar satupun nih, ada saya keluar dulu ya, masuk lagi baru bisa. Baik Bapak Ibu semuanya, sudah jam 16 lewat ya, kita mulai saja. Saya akan mulai merekam. 11 kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, sehingga semuanya dapat hadir kembali di ruang kita ini, kelas B, sesi kedua dari modul 1-3 ya. Bapak Ibu semuanya, saya ingin pastikan ya, semuanya sehat ya. Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Ya, selesaikah semuanya diunggah karya kemarin? Bapak Ibu? Siap Pak. Siap ya. Alhamdulillah selesai. Iya, bagus. Baik, pada hari ini kita akan lanjutkan sesuai dengan janji kita kemarin adalah memaparkan karya-karya hebat dari Bapak Ibu. Izin ya, saya share dulu. Ya, baik. Forum diskusi 2 ini kita akan melakukan kegiatan yang pertama bertujuan untuk Bapak Ibu nanti akan dapat berbagi ya. Tentang apa? Tentang hasil pemetaan kekuatan dengan calon guru penggerak ya, berbagi sesamanya melalui forum kolaborasi ini. Berikutnya adalah Bapak Ibu nanti akan mendapatkan masukan dari paparan Bapak Ibu, dari teman-teman yang lain ya. Mungkin ya ada kurangnya, ada lebihnya, ataupun ada saran yang membuat Bapak Ibu dalam mencapai tujuan itu lebih konstruktif. Bapak Ibu semuanya, kita akan gunakan waktu yang pertama pembukaan, tapi waktunya tidak akan kita berlama-lama di sini karena waktu terbanyak kita akan manfaatkan untuk diskusi dan umpan balik ya, karena masing-masing nanti akan kita berikan kesempatan. Lalu Bapak Ibu semuanya, saat nanti kita berinteraksi dalam forum ini, sesama kita itu saling menghargai. Kemudian bila ada teman yang lagi melakukan presentasi atau berbicara, semuanya mendengarkan, mic-nya mohon dimatikan. Kemudian tepat waktu, berpartisipasi aktif, fokus pada si belajar, dan jangan lupa satu lagi ya, Bapak Ibu, memberi ya komentar ataupun masukan setelah dipersilakan ya, setelah diberi kesempatan. Tentunya Bapak Ibu nanti harus resen dulu atau angkat tangan ya. Ini bagaimana kita nanti supaya tertib dalam hal berinteraksi. Nah, pada ruang kolaborasi ini nanti Bapak Ibu semuanya mari saling memberi umpan balik. Nah, berarti di sini umpan baliknya adalah yang membangun. Misalnya Bapak Ibu nanti pada kekuatan yang disampaikan menurut Bapak Ibu itu sudah bagus, ataupun belum bagus, silakan diberikan umpan balik ya kepada sesamanya ya, minimal Bapak Ibu 2 atau 3 orang kepada satu paparan ya. Nah, jadi ini ketentuannya ya, supaya kita sepakat bahwa umpan balik satu dan lain diharapkan tidak mengulang. Artinya begini,
kalau sudah teman memberikan apa namanya komentar tentang satu hal, berikutnya tidak lagi mengulang yang itu, mungkin kepada poin yang lain, ya. Begitu. Bapak Ibu semuanya, nanti akan kita cari benang merahnya dari diskusi dan umpan balik ini. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira ada yang belum jelas atau ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan? Silakan. Jelas Pak, Insya Allah. Jelas ya? Jelas. Ya, kalau demikian kita akan mulai saja, ya. Bapak Ibu, saya tidak saya urutkannya, tapi silakan Bapak Ibu sebagai relawan untuk resen itu yang lebih dulu saya persilakan. Ya, ini Kairunisa ya, tapi Pak Ihsan Armia ya. Ya, Pak Ihsan pakai akun lain ya. Ya, Pak Ihsan yang pertama. Maaf Pak, tadi kakak pakai laptopnya Kak. Iya, akunnya Kairunisa saya baca. Ya, ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bisa Pak? Karena Bisa Pak? kita bukan pertama. Boleh. Oke, Bapak Ibu semuanya, kita akan menyimak paparan dari Pak Kairunisa. Ya, maaf ya. Ya, mohon maaf Pak, tadi laptop dipakai sama kakak, jadi Ya, dia menggunakan akunnya. Ya enggak apa-apa. Ya. Izin Pak ya, kalau misalkan Ya, silakan. Tadi ada Ibu PT ya? Sudah keluar lagi? Ada saya Pak. Oh, ada Ibu Radia ya. Silakan Bu bergabung, nggak apa-apa. Iya Pak, makasih banyak Pak. Ya. Oke, baik Pak, langsung kita mulai Pak ya. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan kekuatan yang menunjang daripada visi yang telah saya buat. Nah, di sini adapun saya bacakan dulu visi saya sendiri selaku CGP adalah mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkarakter dengan berlandaskan pelajar Pancasila. Nah, di sini untuk mewujudkan visi tersebut kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dari diri sendiri saja, tetapi banyak pihak yang perlu kita libatkan dan kita perlu dukungan dari berbagai pihak. Nah, di sini ada 7 yang menjadi dasar kekuatan dalam pencapaian visi saya sendiri. Yang pertama, saya sendiri selaku CGP, di sini kekuatan yang saya miliki. Di sini saya berperan sebagai pelaku utamanya karena saya yang menjalankannya. Kekuatan yang saya miliki adalah saya seorang yang bisa dibilang kreatif. Ini kata teman-teman ya. Saya seorang yang kreatif, inovatif dan mempunyai semangat belajar yang tinggi, serta bisa menguasai IT. Saya juga mempunyai peran yang strategis. Mungkin tadi malam Bapak menanyakan posisi strategis ini seperti apa. Memang di sini posisi saya di wakil memang tidak ada. Saya pernah ditawarkan jadi wakil, cuma tidak ada alasan cukup untuk saya terima karena saya masih baru masuk di sekolah di sini. Tetapi posisi saya di sini sangat bisa dibilang sangat bisa diperhitungkan karena semua kegiatan sekolah biasanya yang pertama sekali dihubungi adalah saya. Baru nanti beliau minta pendapat apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini makanya saya bilang kekuatan saya sebenarnya ada di sini, strategisnya di sekolah. Yang kedua, kekuatan yang harus dimiliki yaitu dari peserta didik sendiri. Nah, ini yang menjadi target utama dari visi saya sendiri. Karena di sini saya melihat kekuatan yang paling menonjol dari siswa saya adalah mereka bisa diajak berkomunikasi karena mereka pun sudah jenjang tinggi di SMA, sehingga akan memperbayar dari visi yang diharapkan dan serta mereka juga mempunyai nilai religius ini saat ini masih ketinggalan dunia, religius yang baik karena Samaranga sudah diidentik dengan kota santri. Jadi 95% siswa semuanya pengajiannya sangat bagus ya. Yaitu merupakan perwujudan dari nilai pelajar Pancasila itu sendiri untuk mewujudkan yang visi saya tadi, yaitu berlandaskan pelajar Pancasila.
Kemudian kalau saya lihat dari rekan kerja saya, ini fungsinya sebagai kolaborator, teman-teman rekan sejawat. Salah satu kekuatan dari rekan kerja saya, mereka orangnya sangat-sangat welcome akan hal-hal baru. Kemudian rasa ingin tahunya, rasa penasarannya juga tinggi, karena setiap yang saya lakukan, Pak lagi ngapain gitu kan katanya. Oh ini Bu, oh nanti tolong ajarin saya. Nah itu sebenarnya menjadi nilai plus bagi saya sendiri, karena saya melihat rekan kerja saya mempunyai potensi itu. Kemudian yang pendukung lainnya adalah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah di sini memang orang yang paling berpengaruh. Malahan kalau saya sendiri, jika memang dari kepala sekolah kurang sportif ataupun kurang mendukung, bisa jadi bisa saya bilang gagal visi itu, nggak terwujud, karena ini yang paling berperan, karena beliau sebagai mentor dan evaluator saya nantinya. Kemudian kita lihat dari komite kekuatan selanjutnya. Di sini komite yang di sekolah saya, pengurusnya alhamdulillah sangat proaktif. Karena begitu ada kegiatan, misalkan banyak kegiatan yang sudah kami buat, begitu ditelepon oleh kepala sekolah, Pak boleh datang ini nanti jam 10, padahal diteleponnya jam 8:30, tapi komite siap langsung ke sekolah, kemudian pun iya sekata gitu. Ya, beliau sangat mendukung asal bersuara positif, walaupun kritikan juga tidak sedikit disampaikan terhadap sekolah kami untuk perubahan ke depannya. Kemudian kekuatan berikutnya adalah dari wali murid. Tidak 100% memang. Kalau saya bilang 100% tidak. Tapi apabila kita sudah mempunyai kekuatan sepertiga saja dari wali murid, sebenarnya sudah bisa kita jalan. Karena kalau kita harap penuh dari dukungan 100% dari wali murid, nggak akan jalan-jalan sih sini. Karena seperti kita ketahui ya, kita lihat latar belakang wali murid tidak semua dari orang yang berpendidikan. Jadi sangat wajar rasanya sekian persen wali murid ya ada yang cuta acuh. Tapi kita lihat ada saja yang peduli sudah sangat cukup. Selanjutnya yang terakhir adalah sarana prasarana. Di sini sangat sekali mendukung. Ini sebagai pendukung. Bisa dikatakan SMA Negeri 1 Samalanga ini ya SMA tertua di Samalanga sendiri. Dan dari segi fasilitas walaupun tidak mewah tapi sudah sangat memadai, bisa kita gunakan. Dari sarana internet juga sudah sangat mendukung, walaupun ada satu ada keterbatasannya, tapi masih sangat bisa dijadikan sebagai sarana yang baik. Mungkin hanya itu Pak yang bisa saya presentasi kekuatan yang ada di diri saya sendiri. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya, bagus sekali paparan dari Pak Ihsan ya. Saya mencatat tadi bagaimana semua kekuatan itu berperan ya, dan sudah sangat rinci. Namun demikian, tentu Bapak Ibu punya hal yang ingin disampaikan, umpan balik. Kalau saya mencatat di LMS itu yang mengomentari dari Pak Ihsan itu ada Ibu Nana, juga ada Ibu Linda. Apakah ingin menyampaikan salisan? Itu silakan. Gimana, Bu Nana? Bu Linda? Iya Pak. Silakan Bu. Iya. Mungkin. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat bagaimana ya istilahnya, saya mendukung apa yang seperti hal-hal yang telah Pak Ihsan uraikan tadi. Makanya saya berkomen semoga apa yang kita cita-citakan itu semuanya bisa terwujud. Cuma begitu Pak. Maaf, mic-nya Pak. Mikrofonnya Pak. Ya, terima kasih. Ya, maaf ya. Bu Nana bisa melanjutkan. Saya lihat ada Ibu respon, tapi mungkin lisannya sekarang ya diminta Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa punya Pak Ihsan kecilin aja Pak Syukri. Saya rasa punya Pak Ihsan sudah cukup bagus Pak ya, sangat menarik. Cuma kalau menurut saya boleh ditambahkan tadi kan ada di diri visi guru penggerak CGP itu bisa ditambahkan nilai karakternya itu nilai mandiri yang berprofil Pancasila. Kan tadi katanya visi Pak Ihsan ada berprofil Pancasila kan. Di profil Pancasila itu kan ada 4. Jadi ada berapa? 6 ya? 6 ya. Jadi di situ boleh ditambahkan mandiri, kreatif, inovatif. Tadi kan yang ada di situ kreatif dan inovatif Pak ya. Kalau menurut saya boleh ditambahkan mandiri, satu lagi boleh Pak. Itu saja Pak yang ingin saya tanggapi punya Pak Ihsan. Ya, Terima kasih bagus. banyak. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ihsan, terkait dengan masukan Bu Nana, saya juga sependapat. Kalau boleh saya baca lagi visi Bapak, mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berkarakter dengan berlandaskan belajar Pancasila. Nah di sini Pak Ihsan ya, Betul, Pak. mewujudkan pendidikan yang berkualitas, ini umum juga, umum sekali ya. Barangkali kita batasi sebagai guru yang Bapak Ibu ampu itu siapa? Tentu murid, tentu pelajar, ataupun peserta didik. Jadi apa yang diwujudkan? Apakah lulusannya yang seperti apa? Ya kan? Jadi ini sepertinya kalau pendidikan itu visinya dinas pendidikan ya, luas ya. Jadi lebih spesifik ataupun lebih fokus kepada yang kita ampu. Ini saran saya Pak Ihsan ya, kalau dapat diterima. Atau Pak Ihsan bisa Ya, Pak. merespon kembali, silakan. Ya, sangat Gimana Pak Ihsan? ya bisa Pak. Karena memang kalau misalkan keinginan cuma terwujud atau ini kan angan-angan ya. Ya. Kalau misalkan saya melihat ya dari semua lini sih nggak kita lihat lulusan saja yang bagus, tapi prosesnya juga harus kita pertimbangkan. Makanya saya mengambil secara umum, tapi sangat menarik juga Pak. Misalkan kita langsung perincikan lulusannya ya, boleh Pak. Ya. Oke Bapak Ibu, kita sepakat dulu bahwa ini Pak Ihsan tadi paparan cukup bagus, 5 menit. Ada tambahan waktu ini untuk kita saling memberikan masukan. Namun nanti terusnya lupa tadi saya ingatkan bahwa kita hanya ada waktu masing-masing maksimum 5 menit untuk paparan, ditambah waktu sedikit untuk memberikan umpan balik ya. Oke Pak Ihsan, saya pikir sudah ada masukan. Silakan Pak Ihsan di closing statement-nya. Oke, terima kasih. Kami ucapkan pada teman-teman semuanya, mari kita lakukan perubahan dengan terus bergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali ya. Kita lanjut. Silakan angkat tangan ya, raise hand yang nomor 2. Ya, Ibu Nana. Bu Nana ya. Berikut nanti setelah Ibu Nana, Ibu Salimah Zahra ya. Silakan Bu Nana. Iya Pak. Dikecilin aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak sudah mengizinkan saya dalam waktu 5 menit Pak ya paparannya. Mungkin saya bisa menjelaskan atau membaca, nanti siapa yang ada boleh masukkan atau ditambahkan, silakan ya. Baiklah, format pemetaan kekuatan, visi saya, visi CGP, menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, serta dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya untuk mencapai cita-citanya. Penguatan dari komite, terbuka terhadap hal yang baru, peran kolaborasi dengan rekan guru,
program kolaborasi dalam pembiasaan budaya positif. Kalau Sarpras, penyediaan infokus dan laptop, penyediaan buku-buku penunjang, dan penyediaan lingkungan belajar. Penguatan dari kepala sekolah mendukung kegiatan yang positif, memberikan kebijakan yang berpihak pada guru dan murid. Dari peserta didik memiliki sifat rasa ingin tahu, senang, semangat bergotong royong, dan suka dengan tantangan. Rekan sejawat terbuka terhadap perubahan hal yang baru, yang kreatif dan inovatif. Perannya kolaborasi dengan rekan guru. Programnya pembelajaran yang berpihak pada murid mengatasi masalah dan mencari solusi. Dari wali murid memantau kegiatan sekolah secara berkala dan mendukung segala kegiatan positif yang mendukung murid. Dari CGP sendiri mempunyai peran yang strategis, mempunyai semangat belajar yang tinggi, terbuka terhadap perubahan hal-hal yang baru, kreatif, inovatif, dan menguasai IT. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mungkin siapa yang ada ingin memberikan masukan, boleh silakan. Terima kasih Pak. Ya, bagus Bu Nana ya. Boleh siapa yang ingin memberikan umpan balik? Silakan, Resen. Ada? Ya. Ada? Kalau nggak ada, ayahnya ada Pak Endro ya. Pak Endro, dipersilakan Pak Endro. Baik, mungkin Bu Nana bisa menanggapi. Bisa Pak, boleh. Terima kasih kepada Pak Hendro. Bisa kita tambahkan nanti berakhlak mulia, itu juga termasuk dalam profil Pancasila Pak ya. Terima kasih banyak Pak Hendro. Dengan masukan Bapak mungkin dapat menjadi motivasi juga bagi saya. Terima kasih. Ya, satu lagi ya. Ini ada Pak Isan angkat tangan. Silakan Pak Isan. Pak Isan angkat tangan ya. Pak Isan ingin menanggapi? Terima kasih Pak. Ya. Ya, ini sebenarnya mau saya bukan saya pertajam, maunya saya Bu Nana mempertajam lagi. Karena kalau misalnya visi nggak mungkin saya suruh ganti, karena ini kan tujuan Bu Nana sendiri. Cuma di sini kalau misalkan saya baca, menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, serta dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Nah, maksudnya keselamatan yang setinggi-tingginya ini yang targetnya itu yang bagaimana Bu Nana? Kadang dari penjelasan nanti seandainya menarik bisa kita aplikasi di tempat kami begitu kan. Cuma saya sendiri belum begitu paham dari visi yang Ibu buat ini tentang keselamatan yang setinggi-tingginya Bu. Bisa dijelaskan Bu? Ya. Silakan Bu. Terima kasih Pak Isan, pertanyaan sangat bagus ya. Mungkin ini bisa kita berbagi bersama, bisa kita sharing juga sama-sama. Kalau kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya itu, kalau menurut saya, jika ada orang kebahagiaan, sudah tentunya ada keselamatan.
Jadi dengan adanya karakter-karakter siswa dengan penguatan kita dari seorang guru, dari seorang pendidik, mungkin siswa itu bisa mandiri, mandiri, berkarakter sehingga bahagia. Seperti ada kata bagja ya, bahagia. Jadi dengan adanya bahagia, mungkin keselamatan itu bisa mencapai pada peserta didik masing-masing. Itu saja Pak Ihsan, terima kasih banyak. Ya Bu Nana, Pak Ihsan ya, saya masuk dulu kepada sebenarnya Bapak Ibu sebagai guru, visi itu kan ada sasarannya. Tentu Bapak Ibu adalah ruang lingkup kepada peserta didik ya. Bagus visi dari Ibu Nana, namun Ibu kepada siapa yang Ibu akan mimpikan itu sebenarnya? Apakah Ibu membayangkan lebih luas atau kepada anak didik Ibu? Nah ini mungkin gitu Pak Ihsan ya. Kalau nanti bisa dikoreksi, apa bisa dikatakan hanya peserta didik atau lulusan atau apa? Ya ini menyangkut kita karena aset utama Bapak Ibu ya, saya sebagai guru dan anak sebagai yang akan kita ampu, itu aset utama kita ya. Gitu Bu Nana ya. Bagus sekali ya masukannya dari Pak Ihsan, dari teman lain. Karena waktu juga Ibu Nana ya, kita harus akhiri untuk Ibu waktunya. Terima kasih. Silakan di close statement Bu Nana. Ya, terima kasih banyak Pak. Saya close dulu ya Pak ya. Ya. Mic-nya Bu Nana. Iya Pak, sebentar. Baiklah, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya yang telah memaparkan visi saya, dan terima kasih kepada tanggapan-tanggapan Bapak. Semoga menjadi motivasi juga bagi saya atau bisa memperbaikinya. Assalamualaikum. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Nana, Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut ya. Kita persilakan Ibu Salimah Zahra SPD untuk yang berikutnya. Baik Pak, terima kasih. Saya share screen dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah diberikan. Visi saya sebagai calon guru penggerak adalah ingin menjadi guru yang profesional, kreatif, inovatif. Maaf Bu Salimah, Ya, boleh duduknya agak jauh mungkin dari teman yang lain karena swing di sini suaranya Ibu, nggak kedengaran. baik Pak. Masih bising Pak? Saya lanjut. Sudah aman. Ya, visi saya sebagai calon guru penggerak adalah ingin menjadi guru yang profesional, kemudian kreatif, inovatif, sehingga mampu menjadi inspirasi bagi guru yang lain, baik itu bagi siswa, rekan sejawat, dan warga sekolah. Kemudian dalam visi tersebut, tujuan pemetaan kekuatan dalam melaksanakan program saya sebagai calon guru penggerak tujuannya adalah dapat membuat pemetaan kekuatan baik itu dari yang termasuk internal maupun eksternal untuk mendukung terwujudnya visi menumbuhkan murid di masa depan. Di sini pemetaan kekuatan dilibatkan beberapa pemangku kepentingan, yang antara lain satu, diri saya sendiri sebagai CGP itu memiliki karakter baik sebagai pelaksana utama atau sebagai penghubung utama dalam melakukan perubahan pendidikan. Di sini saya sendiri harus memiliki kekuatan seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Di sini saya berperan sebagai aktor dalam pembelajaran sehingga mewujudkan visi saya sebagai calon guru penggerak.
Kemudian pemangku kekuatan yang kedua ada peserta didik. Di sini peserta didik sebagai pelaksana utama visi saya sebagai guru penggerak, artinya peserta didik sebagai subjek atau aset sasaran utama dalam melakukan perubahan nilai-nilai karakter dan perubahan positif dalam pencapaian visi. Di sini saya sebagai calon guru penggerak dapat mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anak dengan sepenuh hati untuk mencapai cita-citanya. Kemudian pemangku pemetaan kekuatan yang ketiga dari rekan sejawat. Di sini kalau dari rekan sejawat itu sering berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menyusun program-program kegiatan perubahan yang akan dilakukan oleh guru penggerak. Di sini rekan sejawat berperan sebagai pendukung untuk program yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak untuk dapat menghasilkan pendidikan di sekolah tersebut. Kemudian pemetaan kekuatan selanjutnya ada dari kepala sekolah. Di sini kepala sekolah sebagai pemberi kebijakan atau motivasi dari kegiatan-kegiatan dan proses perubahan positif yang dilakukan oleh guru penggerak di sekolah itu sehingga dapat terwujud dan mudah dan lancar apa yang di visi dari calon guru penggerak itu. Kemudian ada pemetaan kekuatan dari komite sekolah. Kalau dari komite sekolah ini dapat membantu memantau perkembangan yang terjadi di sekolah dan juga komite berperan sebagai perwakilan orang tua atau tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekolah dalam memberikan pertimbangan kebijakan yang diambil oleh sekolah. Di sini komite perannya sebagai dukungan yang akan berdampak terwujudnya pada visi sekolah yang nantinya akan meningkatkan mutu sekolah tersebut. Kemudian pemangku kepentingan yang lainnya ada wali murid. Di sini wali murid berkolaborasi dengan guru untuk mendukung pendidikan anak di sekolah. Orang tua juga berperan sebagai pelaku pendidik di rumah, di mana pendidikan anak dimulai dalam sebuah keluarga dulu, di mana kolaborasi orang tua sangat diperlukan sehingga pendidikan di rumah dan di sekolah akan selaras dan sejalan dengan visi sekolah sehingga dapat membantu perubahan pendidikan untuk sekolah itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada sarpras, sarana dan prasarana. Sekolah saya memiliki prasarana yang memadai, artinya sekolah saya memiliki aset seperti gedung sekolah, ruangan sekolah, kantor guru, ruang perpustakaan, dan sumber belajar seperti buku pelajaran dan bahan referensi lainnya. Sedangkan sarana sanitasi pendukung lainnya yang dimiliki oleh sekolah saya saat ini adalah seperti jaringan listrik yang bagus, kemudian jaringan wifi yang tersedia dimanfaatkan setiap hari sebagai CGP di sekolah, dan beberapa perlengkapan elektronik seperti komputer, laptop, dan printer yang dimiliki sekolah, yang semua itu mendukung visi saya guru penggerak untuk meningkatkan perubahan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman. Mungkin ini ada 7 pemangku kepentingan, mungkin ada rekan-rekan atau kawan-kawan yang ada masukan untuk lebih baik lagi, boleh saya persilahkan. Mungkin di sini saya kembali dulu ke ruang room. Baik Ibu, terima kasih paparannya ya. Sudah ada yang resen ini, tidak saya komentar dulu, biar Ibu saja, Ibu Nana ya, silakan Bu Nana. Ya, baiklah. Terima kasih Pak, sudah diberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya bukan ingin menanggapi, tetapi saya ingin membuat apes pada Bu Salima ya. Terima kasih banyak, mungkin bisa menginspirasi kepada sekolah-sekolah kami juga, terutama saya suka di kepala sekolahnya tadi ya. Kalau kepala sekolahnya sangat mendukung itu luar biasa, sementara kita di sekolah
kalau kita kan sekolah itu kan bukan rumah kita, rumah sama-sama. Jadi dengan adanya dukungan dari kepala sekolah itu kan sangat luar biasa, sangat ya, listriknya bagus, memberikan kebijakan kepada guru yang berperan sebagai pendukung itu buku semuanya lah. Ya, terima kasih banyak Bu Salimah, mungkin itu bisa meningkatkan ke sekolah-sekolah saya, nanti saya bisa mengutip dari Bu Salimah. Banyak Bu Salimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, Bu bagus Nana. sekali ya Bu Nana mengomentari dan relevan bahwa tadi paparan dari Bu Salimah sudah cukup detail ya. Bapak Ibu, saya ingatkan juga nanti waktu paparan ya boleh hanya pokok-pokok saja, namanya pun poin-poin ya, berarti inti-intinya saja ya karena waktu. Baik, masih ada yang ingin memberikan umpan balik? Silakan. Masih ada? Kalau di LMS itu saya lihat ada Ibu Ira, Ibu Enal mengomentari deh postingan Ibu Salimah ya. Gimana? Mau dikomentar lagi enggak? Ya, ya Ibu Enal, silakan Bu Enal. Silakan Bu Enal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi Bu Salimah tadi sudah sangat motivasi bagi saya, karena kami pun satu sekolah sama Bu Salimah, seperti memiliki di perannya CGP ya Pak ya, yang memiliki karakter baik yang dapat berperan sebagai aktor. Itu bagi Bu Salimah, kami saling berkolaborasi dengan Bu Salimah dalam membuat segala visi-visi kami di sekolah, maupun di dalam bekerja kelompok, sering berkomunikasi atau berkolaborasi dengan Bu Salimah. Bu Salimah sangat menginspirasi saya di dalam membuat segala hal, Pak. Itu aja. Ya, bagus ya, baik sekali Bapak Ibu memberikan komentarnya, masukannya ya. Hanya waktu kita ingin akhiri untuk Ibu Salimah ya. Mohon Ibu meng-close statement-nya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan CGP yang sudah memberi masukan dan aplaus atas visi dan kekuatan saya. Mungkin hari ini saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih semuanya sudah berkontribusi. Silakan berikutnya Ibu Siti Rahmah, SPD GR ya. Kalau GR-nya berarti ini sudah bersertifikasi kalau saya pahami. Apa benar demikian? Iya Pak. Ya, Bu Siti? Iya kan? Nah, silakan Bu, lanjut. Ya, baik. Share izin ini ya Pak. Ada kendala Bu Siti? Ya, udah nampak nih Pak. Oh, udah. Bagus. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Assalamualaikum kesempatannya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan memaparkan hasil pemetaan kekuatan yang sudah saya buat. Di sini visi saya mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan anak, terciptanya merdeka belajar dan menumbuhkan sifat profil pelajar Pancasila. Nah, di sini yang pertama saya sebagai guru penggerak, kekuatan yang saya miliki yaitu tentang IT, kreatif, kolaboratif, dan inovatif. Perannya saya akan mewujudkan visi yang telah dibuat dan merancang pembelajaran yang menarik. Yang kedua itu dari peserta didik, yaitu potensinya kekuatan atau kemampuan peserta didik. Perannya yaitu mereka akan mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai kemampuan yang mereka miliki. Yang ketiga rekan sejawat, kekuatannya itu dukungan.
Perannya memberikan motivasi dan praktik baik untuk saya supaya pembelajaran saya itu berjalan dengan baik. Yang keempat, kepala sekolah itu juga kekuatannya dukungan. Perannya itu memberikan dukungan penuh untuk mewujudkan visi yang telah saya buat. Yang kelima, komite sekolah, dukungan juga, dan perannya memberikan dukungan atas program yang telah saya buat untuk sekolah. Yang keenam itu Sapras, kekuatannya fasilitas dan daya dukung. Perannya memberi dukungan fasilitas untuk kegiatan yang akan saya lakukan. Dan yang ketujuh itu wali murid, kekuatannya itu kerjasama, dan perannya bekerjasama dalam mewujudkan visi dan membentuk karakter peserta didik yang nanti akan menumbuhkan sifat profil pelajar pancasila. Baik, hanya ini hasil paparan singkat saya. Mohon masukan atau ada tanggapan, saya persilahkan. Terima kasih. Ya, baik Bu Siti Rahmah ya. Sudah cukup detail ya, dan sudah konkret saya lihat. Namun demikian kita juga akan minta masukan umpan balik dari rekan yang lain. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengomentari. Ya, Pak Ihsan, silakan Pak Ihsan. Ya Pak, terima kasih Pak. Di sini saya sangat tertarik ya dengan visi dari Ibu Siti Rahmah. Karena dari visinya saja di sini sudah sangat berpihak kepada anak ya. Dan di sini saya baca visi mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan anak. Ya kan, di sini kemampuan ini sangat-sangat berpihak pada anak sendiri. Tetapi di sini butuh kerja keras dari kita. Karena kalau kita lihat dari kemampuan si anak ini sangat kompleks. Dari 8 kecerdasan si anak itu berarti 8 program pendekatan itu harus kita lakukan. Karena kemampuan anak itu berbeda-beda ya. Ada 8 dasar kemampuan pada seorang anak itu memang harus betul-betul kerja ekstra. Dan jika memang terlaksana ini sangat luar biasa Bu Siti Rahmah ya. Doa saya semoga ini bisa dipertahankan visi yang sangat berpihak kepada siswa. Mungkin hanya itu Pak. Ya, baik Pak Ihsan. Sebelum saya lempar kembali ke Bu Siti, saya sedikit juga komentari. Ini juga tadi dalam paparan sebelumnya terkait dengan visi ya. Tadi mewujudkan pendidikan ya. Saya baca ulang ya, mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan anak ya. Ini dari Bu Siti. Saya pikir Bu Siti nanti diperhalus lagi. Yang sasaran Ibu adalah anak, bukan pendidikannya. Pendidikan itu memang kerjanya ya, mewujudkan anak yang bagaimana, mewujudkan lulusan yang bagaimana, ya kan? Atau profil anak yang bagaimana yang Ibu impikan itu ya. Pendidikan memang lingkungan yang kerja kita. Itu kan visi dari Menteri Pendidikan atau Kepala Dinas. Nah, kita yang kita ampu saja. Itu benang merah dari input Pak Ihsan tadi. Begitu Bu Siti, mungkin ada yang ingin dikembalikan ataupun direspon dari apa Pak Ihsan tadi, Bu Siti, silakan. Iya, terima kasih Pak Ihsan atas dukungannya. Semoga juga dari teman-teman yang lainnya dapat membantu mewujudkan visi-visi saya dan ada dengar Pak Rahma? Bu Siti, hilang suaranya? Ya, dengar Bu. Tadi hilang Bu. Ya sekarang Bu, coba tes Bu, ulangi. Bu Siti. Bapak Ibu bisa dengar suara Bu Siti? Tidak Pak, Bu tidak. Siti sudah berkeluarkan. Sebentar mungkin Pak, jaringan. Memaparkan dan sudah ada respon ya. Kita untuk hemat waktu, kalau beliau terlempar kita anggap beliau sudah selesai ya, dan sudah ada respon. Baik, berikutnya silakan siapa yang menjadi kandidatnya berikutnya, silakan. Untuk yang kelima siapa? Ya, Ibu Enal, ada Ibu Ira, ada ya, silakan Bu Enal duluan ya.
Bu Enal Maziah. Nanti baru Ibu Ira yang ke-6 ya. Silakan Bu Enal. Pak, maaf Pak ya. Oh, Bu Siti, tadi kami sudah selesaikan Iya, terus. Pak. Ya, nggak apa-apa ya. Sudah kita anggap selesai Bu ya, Bu Siti ya. Kita lanjutkan dulu dengan yang berikutnya. Karena Ya Pak, terlempar minta tadi. maaf Pak ya, jatuhnya Ya, nih Pak. nggak apa-apa. Sudah oke. Bu. Iya Pak. Ya, ya. Oke. Iya Pak, terima kasih ya tuh. Ya. Oke, dilanjut Bu. Bu Enal ya, dimulai. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan visi saya sebagai guru penggerak. Visi saya yang pertama adalah ingin mendidik siswa menjadi insan yang berakhlak mulia dan berkarakter baik. Di sini dalam menunjukkan visi saya sebagai guru penggerak itu ada kekuatan-kekuatan yang harus dibergabungkan. Yang pertama adalah kekuatan. Pertama ada saya sendiri sebagai calon penggerak, yaitu bersemangat dalam melakukan hal-hal baru dan reflektif, berkolaboratif, dan mengusung program kegiatan pencapaian visi yang akan demi dunia visi saya. Dan yang kedua adalah ada rekan sejawat, yaitu berkolaborasi dengan rekan guru untuk tetap terbuka terhadap perubahan hal-hal baru dalam mendidik insan yang berakhlak mulia. Dan yang ketiga ada peserta didik, yaitu memiliki sifat ingin tahu, saling menghargai sesama kawan dan mengembangkan potensi diri. Yang keempat ada komite, itu perhubungan antara wali murid dengan anggota sekolah. Dan yang kelima ada kepala sekolah, itu memberi kebijakan kepada guru dan peserta didik untuk mendukung proses pembelajaran. Dan yang keenam ada sarana dan prasarana, itu tersedianya wifi di sekolah, buku pelajaran, infokus dan mendukung pembelajaran. Yang terakhir ada wali murid. Wali murid adalah orang tua, adalah guru yang utama dalam mendidik karakter baik anak. Hanya ini paparan dari saya. Mungkin ada teman-teman yang ada memberi masukan terhadap paparan dari saya, silahkan. Baik, Bu Inal ya. Ya. Itu sudah mulai ada yang angkat tangan. Silakan Ibu Nurleli memberikan umpan balik. Bu Nurleli. Iya Pak, bisa dengar? Ya silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, tadi saya sudah mendengar paparan dari Ibu Aina Marzia. Beliau mengutarakan bahwa visinya mendidik siswa menjadi insan yang berakhlak mulia. Ada sedikit lagi, cuma saya lupa. Dan di sini mungkin saya hanya ingin beliau berbagi. Tentunya visi untuk mencapai visi tersebut sudah ada program-program yang Ibu Ainal Marziah jalankan selama ini, selama kita dalam proses PGP ini. Yang ingin saya tanyakan, coba Ibu berikan satu hal yang telah Ibu lakukan untuk mewujudkan siswa di sekolah Ibu berakhlak mulia. Hal konkret yang Ibu lakukan, mungkin hanya itu saja. Mungkin nanti dengan Ibu berbagi apa yang Ibu lakukan di sekolah Ibu, bisa juga saya terapkan di sekolah saya. Seperti itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditanggapi Ibu presenter. Bu Inal, Dengar Pak? silakan direspon lagi Iya Pak. dari saran tadi. Tadi Bu Leli menanyakan program yang saya lakukan untuk mendidik akhlak yang berakhlak mulia. Jadi saya membuat pendekatan dengan siswa-siswa yang memang ada siswa yang memang akhlaknya agak kurang sedikit. Jadi saya buat pendekatan dengan memberi contoh-contoh dan menjelaskan kepada anak cara-cara bagaimana atau tingkah-tingkah laku yang baik gitu ya Pak. Saya membuat pendekatan dengan dia dengan memberi contoh-contoh yang baik agar dia berakhlak yang baik. Misalnya saya beri contoh-contoh akhlak yang baik bagaimana, akhlak yang kurang baik bagaimana, sehingga dia ingin sehingga dia melakukan akhlak-akhlak yang baik yang saya contohkan misalnya gitu Pak. Ibu Nurleli, bagaimana Bu Leli? Ya, Iya. ya bagus Bu Inal ya. Ada yang ingin menanggapi lebih lanjut?
ini ada Ibu Siti, ada Pak Hendro. Karena Ibu Siti tadi baru muncul ya. Kita sila dulu Pak Hendro. Mungkin menanggapi lebih lanjut. Silakan Pak Hendro. Lanjut Ibu. Ya Pak. Saya sering berkolaborasi dengan guru agama dan guru-guru wali kelas yang lain. Kalau misalnya ada siswa-siswa yang memang tingkah lakunya kurang baik, jadi saya berkolaborasi dengan tema sejawat dan guru-guru PAI untuk bagaimana cara melakukan dalam mendidik anak tersebut ke arah yang lebih baik. Begitu Pak. Ya, baik Bu Enal ya. Saya baca lagi visi Ibu. Ingin mendidik siswa menjadi insan yang berakhlak mulia dan berkarakter. Apa ya demikian Bu? Pak. Ingin mendidik gitu Bu? Ya Pak. Baik, baik ya. Tentang visi, barangkali ini merupakan kerja impian ataupun harapan. Tapi kalau ingin mendidik, saya pikir Ibu memang mendidik ya. Nanti lebih tepatnya bagaimana Ibu akan mewujudkan siswa itu seperti apa, itu mimpi ya, mewujudkan. Jadi bukan lagi ingin mendidik. Jadi mendidik memang itu kerjanya nanti adalah kepada setelah ada visi, ada misi, ada kegiatannya. Kegiatan kita memang mendidik ya. Jadi Ibu punya pikiran seperti apa siswa Ibu nanti atau murid Ibu nanti, menjadi apa dia? Apakah dia menjadi pelajar yang mempunyai profil PP Pancasila dan sebagainya. Tadi dikatakan berakhlak mulia ya. Tapi dikoreksi di awal nih Bu ya. Ingin mendidik ya. Nanti mungkin di akhir akan saya kuatkan lagi bagaimana Bapak Ibu merumuskan visi terkait dengan sasaran yang Bapak Ibu sampai program ini, bahwa yang kita yang kita dukung ini adalah peserta didik ya. Nah, kerja mendidik memang kerja kita, tapi dalam hal hasil Ibu seperti apa yang Ibu inginkan. Baik, nanti di akhir saya kuatkan lagi karena kesemuanya nanti kita satukan ya, kita satukan benang merahnya. Oke Bu Enal, masukannya juga terima kasih Pak Endro ya. Karena waktu juga kita minta Ibu Enal menutup closing statementnya. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih buat teman-teman lain yang sudah mempunyai. Mungkin ini jadi masukan yang baik bagi saya. Baiklah, akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, silakan yang melanjutkan. Yang ke-6. Siapa duluan? Ira tadi Pak. Oh iya. Irawati ya. Nomor 6 ya. Iya, Betul. Ya, silakan Irawati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang visi dan kekuatan yang kami miliki, sekolah kami miliki dalam mencapai visi. Jadi visi saya itu dalam visi seorang guru penggerak adalah mewujudkan merdeka belajar untuk mencapai pelajar yang memiliki karakter Pancasila. Jadi di sini kekuatan yang kami miliki, yang pertama adalah saya sendiri sebagai CGP
Di sini kekuatan yang saya miliki adalah terbuka dengan hal-hal yang baru, memiliki semangat untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi diri, kemudian bisa berkolaborasi, kreatif, inovatif, dan memiliki kemampuan di bidang IT. Jadi kekuatan ini nanti adalah kekuatan saya untuk mencapai visi yang saya gambarkan tadi. Kemudian yang kedua adalah peserta didik. Ini sebagai aktor, kekuatan peserta didik di sini adalah peserta didik di sekolah kami sangat semangat dalam belajar, kemudian memiliki potensi yang berbeda-beda yang nantinya dengan kekuatan ini akan mampu terlaksananya pembelajaran yang mendukung potensi masing-masing peserta didik. Kemudian kekuatan dari rekan sejawat yang berperan sebagai kolaborator. Sejauh ini semuanya bersifat terbuka, kolaboratif, dan turut mendukung setiap program dari sekolah yang nantinya dengan kekuatan ini akan terjalinnya kerjasama yang baik untuk mewujudkan visi guru penggerak. Selanjutnya, kepala sekolah. Kepala sekolah di sini berperan sebagai mentor. Jadi kekuatan yang dimiliki kepala sekolah kami, alhamdulillah kemampuan manajerialnya sangat baik, sehingga di sini dalam mencapai visi tersebut, kepala sekolah sangat memberikan dukungan juga arahan, yang nantinya harapan ya dengan segala dukungan yang diberikan kepala sekolah, visi ini dapat terwujud. Kemudian dari komite sekolah di sini berperan sebagai kolaborator juga, karena di sini kekuatannya komite sekolah selalu memberikan masukan-masukan terhadap program-program sekolah. Kemudian ada wali murid, kekuatannya adalah sangat mendukung setiap program-program sekolah dan juga sering memberikan masukan atau saran terhadap kebijakan-kebijakan sekolah. Kemudian yang terakhir adalah sarana prasarana. Sejauh ini sekolah kami sarana prasarananya memadai, yang sangat mendukung proses belajar mengajar. Ini termasuk dari perpustakaannya menyediakan buku yang sudah cukup lengkap, kemudian ada lab komputer yang digunakan oleh siswa sebagai tempat mereka berkreativitas melalui ekstrakurikuler pelajaran TIK. Demikian pemaparan untuk pemetaan kekuatan dalam mencapai visi tersebut. Demikian. Baik, Bu Ira ya, sudah memaparkan. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin ada memberikan umpan balik. Kalau ini ada Ibu Nana ya. Baik, Ibu Nana, silakan Bu Nana. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sangat bagus, sangat luar biasa bagi Ibu Nurlaili ya. Oh, Ibu Irawati ya? Iya, Bu. Ya. Padahal kita baru kemarin kenal ya. Alhamdulillah. Cukup bagus, sesuai dengan sebenarnya saya bukan ingin menanggapi di sini dan memberikan, tapi saya ingin memberikan A+ buat Bu Irawati yang telah memaparkan visinya sesuai dengan tadi bilang profil Pancasila. Itu agak sama dengan Pak Isan tadi ya. Kalau boleh saya masukkan, itu ditambahkan juga nilai mandiri karena di situ ada nilai kreatif dan inovatif. Mungkin kalau boleh ditambahkan nilai mandiri itu lebih bagus lagi. Itu aja Bu Nurlaili ya. Terima kasih yang sudah diberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ira? Iya, Pak. Bu Ira? Iya, Pak. Silakan disambut masukannya. Ya, terima kasih Bu Nana. Jadi di sini mungkin untuk penambahannya, karena di sini saya langsung membuat karakter Pancasila. Jadi semua sudah tertuang di dalam mandiri, kreatif itu sudah mencakup dalam karakter Pancasila. Gitu Bu Nana. Gimana Bapak Ibu? Ada tanggapan yang lain mungkin?
Ya, terima kasih Bu Leli, Bu Irawati, selalu salah. Ya, terima kasih. Boleh juga itu mungkin termasuk dengan profil Pancasila ya. Ya, Pak Muklis. Mungkin ini agak jaringannya nih Pak Muklis. Ya. Saya terlempar tadi Bu ya. Ya. Baik Bapak Ibu, tadi keluar sebentar nih masuk lagi. Baik Bu Ira ya. Tadi Iya, belum Pak. saya lihat apa namanya Ibu menyebutkan visi Ibu, tapi Ibu menyebutkan visi guru penggerak. Apakah visi Ibu seperti visi guru penggerak? Enggak, Ibu ini punya maksudnya visi Pak kan tersendiri yang sudah Ibu rumuskan gitu Bu. visi saya sebagai guru penggerak Pak maksudnya. Visi saya Ibu Irawati yang saya maksudkan. Visi saya Iya, Ibu ya. Irawati, ya kan? Ibu Ya. sudah berarti Visinya Pak, Bu bukan mau lagi wujud. visi guru penggerak yang akan Ibu sebagai sasaran mencapainya, gitu Bu ya? Iya. Itu Iya, saja. Pak. Ya. Baik, terima kasih atas ya. Coba dibaca Bu, mewujudkan Mewujudkan belajar apa? untuk merdeka belajar. Mewujudkan merdeka Di belajar bawahnya kan ada di narasi berikutnya Bu Ira. untuk Itu kan ya. berulang-ulang saya lihat mencapai visi selalu guru penggerak berulang-ulang kan. Mm-mm. Coba lihat ke bawah di Ya. berbagai daya dukungnya ya terulang ya kan. Nah, jadi visi Ibu Iya, ya. saja ya, visi Ibu ya. Iya. Visi Ibu Iya, maksud Pak. saya. Gitu ya. Baik Iya, Pak. Ibu Ira, terima kasih. Silakan ditutup dengan closing statement-nya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya dan masukannya. Semoga nanti akan ada perbaikan ke depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bu Linda Wati ya, Bu Linda Wati sudah resen. Oke Bu, dilanjut untuk yang ke-7. Bu Linda. Ya. Ya, silakan. Silakan Bu. Sebentar Pak ya. Ya Bu. Iya. Screen Pak. Iya. Ya, jalan bisa. Ya. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kayaknya. Waalaikumsalam. Jadi pada kesempatan ini saya langsung memaparkan tentang pemetaan kekuatan tentang CKP. Di sini tidak saya sebutkan lagi visi, tetapi sebelumnya ataupun pada session sebelumnya sudah saya sebutkan visi saya adalah mewujudkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kodrat dan zaman serta mewujudkan peserta didik yang berakhlakul karimah. Adapun kekuatan ataupun aset-aset yang dapat membantu dalam mewujudkan pendidikan, yang pertama adalah CGP ataupun guru itu sendiri, dikarenakan CGP dan guru berperan sebagai peran utama dalam penggerak pendidikan di sekolah. Pemilik impian besar untuk perubahan pendidikan, menuntun dan menumbuh kembangkan siswa. Yang kedua, aset yang kedua adalah siswa. Kenapa? Karena siswa tersebut memiliki merupakan adalah pemilik multitalenta yang perlu digali dan berperan sebagai generasi penerus bangsa. Sedangkan aset yang ketiga adalah kepala sekolah. Kepala sekolah di sini adalah sebagai pengambil kebijakan yang visioner, berperan sebagai leader, motivator, dan manajer dalam pengembangan sekolah. Selanjutnya ada ortu ataupun orang tua yang orang tua adalah sebagai pemilik harapan akan masa depan siswa yang cerah.
yang berperan sebagai mitra kolaborasi tumbuh kembang anak dengan kita sebagai guru. Dan selanjutnya yang menjadi kekuatan ataupun aset adalah komite. Komite adalah memiliki keinginan yang sama terhadap masa depan anak yang lebih baik. Adapun peran komite adalah sebagai jembatan aspirasi antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dan yang selanjutnya ataupun yang terakhir adalah sarpras ataupun sarana dan prasarana. Karena menurut saya, sarana dan prasarana merupakan salah satu penunjang berjalannya proses kegiatan belajar yang lebih baik. Cuma itu saja paparan saya. Ya, Bu Linda ya. Terima kasih. Bagus sekali paparannya. Kembali saya menggarisbawahi tentang visi. Tadi Ibu visinya mewujudkan pendidikan, kemudian ada keduanya menyebutkan mewujudkan peserta didik. Jadi rumah besarnya pendidikan benar, namun yang menjadi mimpi Bapak Ibu dibatasi kepada peserta didik saja. Karena kalau pendidikan itu levelnya ya level lebih tinggi, kita adalah sebagai ujung tombak berarti ke peserta didik. Bukan salah, ambil saja yang peserta didik Bu ya, Bu. Oh iya Pak. Bu Linda ya, dibuang saja pendidikannya. Pendidikan yang hanya proses. Iya, terima kasih atas masukannya Pak. Ya, itu yang saya catat tadi. Baik, mungkin dari Bapak Ibu yang lain, adakah yang ingin disampaikan menyangkut dengan paparan tadi? Silakan. Ada umpan balik lagi? Silakan. Ya, ada dari Pak Isan ini. Pak Isan, silakan Pak Isan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini tadi yang Ibu Linda sampaikan. Di sini saya cari di galerinya untuk saya baca. Memang belum diupload ya Bu ya? Apa? Yang ditugas di galeri worknya belum ada ya? Sudah ada. Sudah ya. Di sini nggak kelihatan di sama saya. Jadi kan tadi memang yang mau saya lihat di visinya, karena kan Ibu Linda ini dia di TK ya, di PAUD ya Bu ya? Iya. Maksudnya nanti di situ lebih menjurus kepada tahapan-tahapan peserta didik di level PAUD saja. Karena kalau misalkan dari teman-teman yang lain mungkin sasarannya sudah agak tinggi ya, SMP ya, level SMA gitu kan. Mungkin itu saja sih Bu yang masukan dari saya sendiri. Saya mau melihat lebih rinci tadi belum nampak di galerinya. Mungkin saya yang nggak bagus jaringan di sini. Mungkin hanya itu saja Bu. Ya sedikit kalau menurut saya, karena saya visi yang saya paparkan tadi adalah mewujudkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kodrat dan zaman. Itu maksud saya sesuai kodrat dan zaman, karena saya adalah mengajar di TK. Kodrat itu menurut tahapan usia, dan menurut zaman, makna menurut zaman ataupun artinya menurut zaman itu, makanya pembelajaran yang kami arahkan kepada anak-anak itu mungkin hanya sebatas mengenal simbol, mengenal konsep, begitu. Iya Bu, seperti itu maksud saya. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu semuanya, masukan sudah ada, paparannya juga waktunya juga mungkin membatasi kita ya. Silakan Ibu Linda ya menutup dengan statement close-nya. Ya, berarti hanya sekian paparan dan umpan balik dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, giliran berikutnya. Ya, ini sudah resen ya, Ibu Nurleli urutan ke-8. Silakan Bu Nurleli SPD. Baik Pak, sebentar saya screen dulu Pak ya. Ya.
Baik, sudah terlihat Pak? Belum? Ya, lagi putar-putar ini. Oke, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan memaparkan pemetaan aset kekuatan yang sudah saya susun menurut kemampuan saya. Jadi di sini saya terlebih dahulu memaparkan visi saya. Visi saya yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan bahagia di masa depannya. Sebelum mewujudkan visi, saya juga melihat ke belakang bagaimana keadaan sekolah saya. Di sini saya sudah menggambarkan letak geografis sekolah saya dekat dengan jalan lintas nasional, tetapi juga dekat juga dengan pinggir laut. Dengan latar belakang peserta didik yang berasal dari keluarga yang ekonominya masih di bawah rata-rata. Kemudian di situ ada gambar dari sekolah saya yang saya ambil dari tampak depannya. Selanjutnya ke pemetaan aset kekuatannya. Nah, di sini sebagaimana yang kita setujui kemarin ada 7 aset yang kita bahas. Yang pertama dari CGP saya sendiri itu sebagai aktor. Nah, di sini kekuatan yang saya miliki yaitu saya itu mencintai profesi saya terbuka, kemudian saya juga mempunyai semangat untuk melakukan suatu perubahan. Kemudian aset yang kedua di sini ada peserta didik, di sini juga sebagai aktor dalam mewujudkan visi saya. Nah, kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik saya itu yaitu semangat dan mau diajak berubah. Kemudian selanjutnya ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah di sini berperan sebagai pendukung dan pembina saya dalam menjalankan visi saya. Di sini kekuatan yang saya peroleh dari kepala sekolah saya, beliau itu memberikan dukungan yang penuh, juga beliau itu mudah untuk diajak berkomunikasi. Kemudian selanjutnya ada rekan sejawat dari saya di sekolah. Di sini mereka memberikan kekuatan kepada saya, yaitu dengan selalu memberikan motivasi, memberikan masukan-masukan positif terhadap apa yang saya lakukan. Dan mereka itu berperan sebagai kolaborator. Kemudian di sini juga saya butuh wali murid, tetapi sampai saat ini saya sedang proses menjalin komunikasi yang baik dengan wali murid dari peserta didik saya. Karena sebelum-sebelumnya memang sebelum CGP ini jalur komunikasi dengan wali murid itu agak sedikit berkurang karena saya bukan berasal dari daerah setempat. Saya dari desa lain yang bertugas ke desa tempat sekolah saya. Kemudian di sini wali murid sebagai kolaborator. Kemudian ada komite, beliau memiliki kekuatan yang mendukung saya, yaitu beliau siap mendukung apapun yang akan saya lakukan. Setiap program-program yang akan saya lakukan, insya Allah beliau akan mendukung. Kebetulan komitenya juga ada hubungan darah, hubungan keluarga dengan keluarga suami saya. Kemudian peran beliau itu sebagai pendukung pendukung program. Kemudian selanjutnya ada sarpras. Nah, di sini untuk sarpras di sekolah saya itu memang belum maksimal. Hanya kalau untuk infokus hanya ada 1. Untuk ruang pun sekarang saya menjabat wali kelas 5. Ruang kelas saya gunakan untuk belajar sehari-hari, juga saya dimanfaatkan untuk ruang ANBK nanti. Jadi saya harus benar-benar mengkondisikan ruang kelas yang ada di tempat saya bertugas. Nah, di sini sarpras ini sebagai alat bagi saya untuk mencapai tujuan visi saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Masukan, kritikan yang bagus sangat saya harapkan dari rekan-rekan CGP, juga dari Bapak fasilitator. Ya, bagus sekali ya paparannya, juga karyanya, Bapak Ibu semuanya. Namun demikian, ini karena ada sudah yang resen Pak Sukri ya, dan Ibu Ena, tapi kita persilakan dulu Pak Sukri memberikan umpan baliknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang dengan misi Ibu Nurlaini ya, SPD. Beliau mungkin sekolah dengan saya mungkin hampir sama ya misinya.
mewujudkan karakter ya yang baik bagi anak nusa dan bangsa. Ini saya terinspirasi buat saya. Saya sangat setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibu Nurlaini. Saya sangat senang dan juga sekolah dengan sekolah saya mungkin hampir sama, termasuk sarana dan prasarana yang kita bilang kurang memadai. Kalau saya lebih belajarnya selama ini adalah di luar terbuka karena sekolah saya di pegunungan. Saya sangat senang dengan beliau, sangat luar biasa buat saya dan terima kasih buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Supri, sebelum saya kembalikan ke Ibu Nurlaini, ada Ibu Salimah Zahra sudah angkat tangan, tapi jangan lama-lama Bu ya, singkat saja Bu Salimah ya. Lupa Pak tadi, maaf. Ya, gimana? Gimana Bu Salimah? Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini saya melihat kekuatan dan visi Ibu Nurlaini sudah sangat bagus. Saya sedikit ingin menambahkan di visinya, yaitu tadi kalau nggak salah saya baca mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan bahagia di masa depan. Kalau bisa kita tambahkan kalimatnya mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan bernilai Pancasila, karena kalau berkarakter aja tidak bahagia di masa depan kan nggak mencakup. Kalau kita tambahkan bernilai Pancasila berarti dia akan memiliki ke-6 karakter dari nilai profil Pancasila kalau bisa. Kemudian satu lagi tadi ada di siswa, yaitu di siswa tadi saya lihat semangat ya. Semangat dan mau belajar. Di sini kalau kita lihat siswa itu perannya sebagai aset atau subjek, atau juga bisa juga dia berperan sebagai aktor. Dia bisa sebagai aktor, bisa juga sebagai subjek atau aset dalam visi kita untuk menumbuh kembangkan dia mencapai nilai yang berprofil Pancasila tadi. Mungkin itu saja Pak. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Salimah, sudah ada 2 yang memberikan umpan balik. Saya juga sedikit mencatat tadi, itu visinya sudah bagus ya, karena sudah mewujudkan peserta didik ya, jadi sudah fokus terhadap saran masukan. Ini kan masalah memilih kata-kata yang paling bagus, kemudian menambahkan itu kepada hasil ya. Kalau yang sasaran sudah jelas ini ya. Baik Ibu, silakan sekaligus meresponnya dan menutupnya sekaligus closing statement Ibu, karena waktu juga ya, tapi juga direspon dulu ya dari tanggapan tadi. Silakan Bu. Iya, baik. Mungkin saya respon dulu kepada Pak Syukri. Terima kasih Pak Syukri sudah memberikan tanggapan yang baik. Ini akan menjadi motivasi bagi saya untuk terus berubah, terus bergerak ke arah yang lebih baik. Selanjutnya untuk Ibu Salimah Zahra mengenai visi saya di sini, memang Ibu suruh tambahkan biar ada profil Pancasila. Nah, sedikit mungkin saya jelaskan sebelum Mas Menteri mencetuskan tentang profil Pancasila, dalam kurikulum K13 kita lebih dahulu mengenal pendidikan berkarakter. Nah, dalam pendidikan berkarakter itu ada 5 nilai, dan dalam profil Pancasila itu ada 6 nilai. Nah, saya kira di sini kalau sudah disebutkan kata berkarakter itu sudah mencakup, bisa kita lihat menjurusnya ke arah akhlak siswa yang baik. Karena biasanya kita dengar dari perkataan atau kalimat yang keluar dari mulut orang, seandainya ada peserta didik yang tidak berakhlak atau ada orang-orang yang tidak berakhlak, mereka akan menyebutkan bahwa anak tersebut tidak berkarakter. Nah, saya rasa demikian. Mungkin Pak Muklis juga kemarin menyarankan agar saya menambahkan mewujudkan peserta didik yang berkarakter, yang berprofil Pancasila.
Makasih, itu sangat bagus. Mungkin nanti akan menjadi masukan bagi saya, tetapi untuk saat ini belum saya balik, belum saya gantikan. Nanti insya Allah, terima kasih Bu Salimah dan Pak Mukhlis, akan saya tambahkan di ujungnya berdasarkan berlandaskan profil Pancasila. Terima kasih. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih kepada Pak Mukhlis sebagai fasilitator. Terima kasih juga kepada rekan-rekan CGP semuanya yang telah memberikan kritikan dan masukan yang sangat membangun bagi saya dan bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bu Nurleli. Bu Iya Nurleli. Pak. Iya Pak. Selesai sudah Bu? Sudah Pak. Oke, luar biasa ya. Terima kasih Pak Ibu Nurli atas paparan, respon, dan masukan dari Bapak Ibu semua. Semoga memperkaya dan selalu menjadi aset bagi Bapak Ibu semua dalam mengembangkan diri. Baik, masih ada dua lagi, Pak Hendro atau Pak Sukri ya? Ya, ini Pak Sukri dulu. Silakan Pak Sukri dulu. Pak Hendro yang terakhir ya. Pak Sukri, filenya dibuka dulu baru di-share karena sinyal kurang bagus. Yang mana Pak Sukri? Bisa? Pak Hendro duluan ya. Ini ada Pak Hendro, tolong Pak Ya, Hendro. Pak Hendro. Pak Hendro bagaimana Pak Hendro? Siap? Ya, silakan Pak Hendro. Pak Hendro. Ya. Bagus. Sudah bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Pak Endro Nur Susilo ya. Bagus sekali paparannya. Saya ada tamu kehormatan hari ini, ada Ibu Radiah. Ibu Radiah, kalau masih ada di sini, kita berikan kesempatan juga ya. Mungkin ada hal yang disampaikan. Apalagi tadi Pak Hendro sudah menyapanya, ya. Bu Radiah, bisa masih bersama kami? Ya, Bu Radiah. Mungkin Ibu ada yang ingin disampaikan atau memberikan sebentuk kembali begitu. Silakan. Baik Bu. Pak, baik Pak, dengar Pak. Ya, bagus Bu. Ya. Terima kasih Bapak Pak Muklis dan kawan-kawan CGP lainnya. Sudah sangat bagus ya visi yang dipaparkan. Semoga nanti dalam perjalanannya visi yang sudah diwujudkan di tahap ini itu bisa dicapai ya secara perlahan-lahan. Ya seperti yang dikatakan Pak Muklis tadi, itu visinya itu kalau bisa itu lebih dipertajam ya, sasarannya itu siapa dan ya lebih dipertajam lagi. Jangan bersifat umum tapi harus dirincikan, sasarannya dirincikan dan visinya juga harus lebih dirincikan. Demikian Pak Muklis, luar biasa para CGP-nya sampai hari ini sudah jalan 5 minggu Pak ya. Mereka belajar di pendidikan guru penggerak, semangatnya masih seperti di Lokakarya 0 Pak. Masih menggebu-gebu dan itu harapan kita sampai 9 bulan ke depan itu mereka tetap semangat seperti ini Pak. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Radiah. Terima kasih Bu sudah berkunjung ya ke ruangan kami. Ya sama-sama Bapak. Kami juga sangat senang ya. Semangatnya kita memang luar biasa. Yang penting saya berharap semuanya sehat ya gitu Bu ya. Terima kasih. Baik, silakan ada hal yang akan disampaikan Bapak Ibu semua terkait dengan paparan Pak Endro. Ya, Bu Pak Isan ya, Pak Isan. Silakan Pak Isan. Baik Pak, terima kasih. Nah di sini saya tadi sempat ini membuka di galerinya. Di situ disebutkan Pak Hendro kekuatan dari prasarananya memang di sini sudah mendukung di sini. Tapi dalam penjelasannya tadi banyak keluhan dengan sarana yang dimiliki. Ini yang jadi pertanyaan saya nanti Pak, apakah tidak ada hambatan ataupun yang Bapak rasakan dalam mencapai visi Bapak buat ini dengan sarpras yang Bapak dapatkan di sekolah Bapak nantinya itu Pak? Silakan Pak Endro. Baik, mungkin Pak Endro bisa menyambut feedbacknya tadi.
Ya, mungkin banyak hal yang akan dikorek ataupun diberikan masukan, namun Pak Endro dan Pak Ihsan waktu juga yang membatasi kita. Silakan saja nanti Bapak Ibu memperhalusnya, mempermanisnya lagi ya dari pandangan tadi. Baik Pak Endro, di closing statement saja untuk paparan ini karena masih ada satu lagi, kita kejar-kejaran dengan waktu yang tersisa ini Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, akhirnya kita akan menyaksikan bersama-sama mendengarkan paparan yang terakhir dari Pak Sukri SPD. Pak Sukri dipersilakan. Pak Sukri. Pak Sukri bisa dengar saya, Pak Sukri? Ya. Ada yang bisa bantu? Buka dulu Pak filenya. Bentar Pak ya, biar saya bantu dulu. Sebentar Pak ya, maaf. Pak Sukri. Dibuka aja terus. Buka dulu ya, dibuka dulu baru share. Karena berat itu. Pak Sukri, siapa yang tadi yang bantu? Bu Nana. Bu Nana. Ada Bu Nana sama Bu Salimah lagi bantu Pak. Ya. Ya. Udah. Ya, udah bagus ya. Silakan lanjut, Pak Sukri. Lah, Pak Nana ya. Dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kawan-kawan, ini laptop saya blank ya. Jadi pinjam laptop kawan. Oke. Kali ini mungkin saya terakhir pemantapan kekuatan bagi saya. Saya mengambil misi saya adalah mewujudkan, yang pertama mewujudkan karakter baik untuk mencerdaskan anak bangsa demi majunya bangsa dan negara. Nah, di sini saya mengambil mewujudkan baik bahwa sekolah saya di sini adalah sekolah yang apa yang saya bilang, sekolah yang tidak maju, mungkin sekolah yang mungkin bukan favorit. Jadi sekolah di sini adalah banyak siswa-siswa yang pindahan ya ke tempat saya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 jumlah siswa kami adalah 22 orang. Jadi mewujudkan karakter baik, karena saya tantangan saya lah membuat mereka itu jujur, kreatif untuk memajukan dianya ke depan. Maka saya ambil misi saya tentang mewujudkan karakter baik, membiarkan anak bangsa demi majunya bangsa dan negara. Yang selanjutnya adalah kepala sekolah. Di sini peran saya, kepala sekolah, sangat mendukung ya, harus sangat mendukung, memberikan kebijakan dalam sekolah, memberikan motivator atau mendukung segala kegiatan dalam proses kegiatan positif. Kenapa demikian saya ambil ini? Yang pertama, bahwa sekolah saya, kayak saya bilang tadi, saya lebih belajarnya di luar sekarang. Setelah menggunakan konsep Ki Hajar Dewantara,
saya lebih banyak belajar di Nantikan, abaikan. Halo, Ya Pak, dengar suara saya? dengar Pak. Lanjut Pak Supri. Selanjutnya tentang kepala sekolah tadi, bahwa kenapa saya kepala sekolah sebagai motivator adalah di mana kepala sekolah harus mendukung kegiatan saya. Karena saya mengajarnya banyak, hampir 80% sekarang ngajarnya di luar, di alam terbuka. Karena sekolah saya adalah sekolah pegunungan ya. Hawa pegunungan itu sangat luar biasa, sangat sejuk di luar. Jadi siswa lebih belajarnya di alam terbuka, di bawah pohon-pohon di depan kelas mereka. Itu sangat luar biasa, dan kreatif siswa, berpikir siswa itu sangat luar biasa selama saya melakukan ini. Makanya mengambil kebijakan kepala sekolah harus kegiatan positif. Yang selanjutnya adalah wali murid. Di sini adalah peran orang tua pelaku pendidikan di rumah. Orang tua adalah pendidikan yang pertama. Yang selanjutnya adalah murid. Peran murid sangat utama karena sebagai pelaksana utama, sebagai aktor pemeran yang memiliki kekuatan mandiri yang berpihak pada murid. Ini kenapa pihak murid? Seorang guru itu harus bisa memberi kebebasan kepada muridnya. Itu menurut saya ya. Yang selanjutnya adalah komite sekolah. Di sini adalah peran komite sekolah adalah sebagai orang tua sekolah. Nah, karena komite itu adalah yang memberi pertimbangan dalam kebijakan sekolah serta dukungan sekolah dapat memberikan kemajuan visi sekolah tersebut. Dan selanjutnya adalah teman sejawat. Peran guru sangat berperan karena di mana bisa sebagai fasilitator untuk membantu teman-teman lain. Karena di sini teman sejawat ini adalah harus mendukung kegiatan guru lain. Makanya saya membuat seperti itu. Selanjutnya adalah sarpas, di mana sekolah kami kalau bilang sarpasnya kurang memadai, termasuk buku aja untuk membeli buku cuma 3 yang bisa dibeli buku oleh kepala sekolah. Karena dana BOS sangat kurang. Saya sebagai penggerak harus mengambil alternatif bagaimana siswa-siswa saya untuk bisa mencerdaskan anak bangsa. Mungkin itu aja gambaran dan pemetaan kekuatan pada sekolah kami. Mungkin kalau ada kawan-kawan yang memberi saran yang kreatif membangun saya, silahkan. Mungkin itu aja Pak. Ya, Bapak Ibu semuanya, sebenarnya itu sudah banyak yang angkat tangan, namun izinkan saya ya, waktu untuk saya dulu, karena kita closing MS-nya nanti. Sebenarnya paparan dari Pak Supri itu sudah bagus. Kita ingin menyampaikan beberapa benang merah. Yang pertama menyangkut dengan visi, bahwa visi adalah suatu harapan, suatu mimpi kita, bagaimana kita mewujudkan sesuatu yang akan kita kerjakan, dan hasilnya itu tentu menjadi mimpi. Mimpi, harapan, Bapak Ibu sudah tuangkan dalam visi. Visi yang konkret, yang dapat diukur, ya. Itu adalah bendanya, bukan kerjanya kalau visi. Ya, kalau kerjanya itu ada di tindakan dari misi. Ya, jadi benda mewujudkan itu benda. Ya, mewujudkan manusia yang terampil ITC atau siswa Bapak Ibu peserta didik yang terampil ICT misalnya. Itu visi. Ya, ataupun berakhlak mulia. Ya, berarti sasarannya jelas. Yang kita ampu, yang kita kerjakan. Nah, rumah besarnya benar pendidikan, tapi Bapak Ibu berhadapan dengan peserta didik. Ya, berikutnya dalam mewujudkan visi tentu ada 2 pendekatan. Pendekatan pertama adalah masalah. Tadi ada tantangan. Kata Pak Supri tadi siswanya kurang, dana bosnya kurang, bukunya nggak dapat beli. Itu kan masalah. Ya. Nah, bagaimana atasi masalah? Berarti kan ada upaya, ada perspektif, ya. Kemudian ada yang difokuskan. Pengalaman tentu kalau teman-temannya itu pengalamannya emosinya negatif. Langkah kedua atau pendekatan kedua adalah
potensi yang kita bahas dari awal sampai akhir ini, potensi atau kekuatan, dan didaya gunakan. Nah, identifikasi Bapak Ibu sudah bagus ya. Bagaimana melihat potensi anak, bagaimana melihat potensi komite sekolah, dan berbagai tadi yang sudah dipaparkan, yang sudah ada di peta yang Bapak Ibu sepakati kemarin. Nah, kemudian apresiasi pada fokus ya. Fokusnya adalah tentang bagaimana semangat Bapak Ibu berkolaborasi ya. Ini benang merahnya bahwa Bapak Ibu tentu dalam sistem itu ada rekan. Rekan sejawatnya tidak Bapak Ibu batasi hanya yang ada di sekolah. Bapak Ibu akan ada berinteraksi bersama dalam KKG misalnya, dalam MGMP, itu memperkaya Bapak Ibu dalam meningkatkan kompetensi Bapak Ibu ya, dalam menyampaikan hal yang dapat dibagikan ya, saling berbagi ya. Kalau istilahnya tutor sebaya itu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya sebagai yang bertanggung jawab ya. Ya, kalau PBM di kelas Bapak Ibu, tapi kalau sekolah level lebih tinggi itu ada di kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya atas kerjasamanya sehingga ini terselenggara dengan baik. Bapak Ibu sudah memberikan hal-hal yang sangat positif bagi rekan-rekan, saling berbagi. Tentu kekurangan di sana sini itu adalah tugas kita bersama untuk memperbaikinya. Tidak ada yang sempurna, tapi mari kita sempurnakan secara terus-menerus ya, sustainable, terus-menerus kita akan memperbaiki diri kita, lingkungan kita, sekolah kita, akhirnya akan tercapai lulusan ataupun peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, ini yang closing statement saya, karena ini waktu juga, saya mohon maaf Bapak Ibu semuanya sudah terlewatkan waktu ya, namun semuanya sudah tuntas saya pikir. Kita bersyukur pada Allah sudah selesai semuanya sehat ya, kecuali satu dari kelas A itu belum begitu fit sehingga tidak dapat presentasi. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan tugas-tugasnya itu ada yang di-upload di sesi sebelum presentasi kemarin ya, juga ada yang tadi malam. Kedua-duanya tugas itu Bapak Ibu cek apakah sudah diunggah ya. Saya akan menilainya setelah ada perbaikan grade-nya itu ya, karena ada kekeliruan. Baik Bapak Ibu semuanya, saya akan mengambil dokumentasi yang tidak on-kan kamera, mohon kerjasamanya. Saya akan dokumentasi. Ya, saya ulangi sekali lagi. Ya, baik. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan sesi 2 kolaborasi modul 1-3 kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sudah saya hentikan rekamannya. Ada lagi yang disampaikan? Waktu kita terlewatkan 10 menit ya. Bapak Ibu, Terima kasih banyak Pak. Saya duluan ya. boleh silakan beristirahat. Yang penting jaga kesehatan. Sampai ketemu pada ruang kolaborasi berikutnya. Terima kasih Bu Radiah yang sudah bergabung ya. Izin ya, share.